Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru 2022 di hari Ahad tanggal 2 Januari. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua usia yang dipanjangkan minimal sampai dengan detik ini, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan karenanya kita sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian ada dalam Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Di mana thalabul ilmi ini adalah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat yang itu berakhir sampai kemudian diwafatkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang mempunyai semangat belajar mengaji dalam program ngaji online smart atau ngawas ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada panutan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang taat kepadanya hingga yaumil qiyamah. Para peserta sekalian atau para member ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan memulai aktivitas ngaji online smart dalam program sit up studi ilmu tajwid atau ilmu tahsin untuk pemula, walaupun saya yakin di sini ada juga banyak yang sudah belajar ilmu tajwid ya. Sebagaimana mengulang-ulang adalah dalam hal kebaikan Al-Qur'an sebuah kebaikan juga. Oleh karena itu tidak ada salahnya bagi yang sudah belajar pun menjadi bagian daripada penguatan atau review, atau bahkan ada materi-materi yang biasanya terlewat saat-saat kemudian kita mencari ilmu pada waktu-waktu yang lalu. Atau bahkan nanti bisa menguatkan saya, menambahkan terkait dengan ilmu-ilmu tajwid yang mungkin didapatkan di tempat lain, supaya kita saling memperkaya daripada hasanah ilmu tajwid yang akan kita sama-sama ikuti. Para peserta sekalian, insya Allah saya akan share ya materi kita pada pagi hari ini. Sudah kelihatan? Share screen-nya sudah kelihatan, Bu? Sudah. Nah, boleh dibaca apa judulnya? Bisnis yang tidak akan pernah merugi. Baik. Bisnis yang tidak akan pernah merugi ya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah tijaratan lan tabur. Nah, setiap kita insya Allah mempunyai keinginan atau mempunyai sebuah kebiasaan berbisnis ya. Dan saat sekarang berbisnis bukan hanya sekedar sebuah hobi saja ya, tetapi sudah masuk kepada sebuah habit atau kebiasaan yang memang menjadi sebuah kebutuhan ya. Terlebih saat sekarang ya, sistem digital, sistem online, maka ruang-ruang untuk melakukan transaksi yang dimana kita ingin mendapatkan pundi-pundi uang atau keuntungan itu tidak terbatas ya. Kalau masa-masa lalu harus dengan cara-cara yang sifatnya manual ya, sifatnya sesuatu yang fisik, misalkan harus berhadapan dengan orang, mengeluarkan uang juga transaksinya langsung gitu. Tapi hari ini
kita bisa dengan mudah kemudian melakukan sebuah perniagaan atau bisnis dengan cara-cara yang sangat canggih, ya, yaitu dengan bisnis yang sifatnya digital. Tapi pada hakikatnya, apapun sistem yang kemudian kita terapkan dalam bisnis ini, tidak akan pernah lepas daripada sebuah keinginan, ya, yaitu sebuah keuntungan. Dan keuntungan itu adalah sesuatu yang sifatnya wajar dan bahkan normal, dan memang harus ya dalam bisnis seperti itu. Tetapi dalam prakteknya kadang ya, kita menemui ya, sebuah keadaan bagaimana bisnis itu kadang ada dalam sebuah suasana yang menggembirakan, ya, sebuah keuntungan, atau bahkan sebaliknya kadang-kadang kita mendapatkan bisnis yang kita tidak harapkan, yakni kerugian dan kerugian. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah gambaran tentang sebuah bisnis yang disebut dengan tijarah lan tabur, yakni bisnis yang tidak akan pernah merugi. Yakni di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an, dan melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, atau mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah merugi, mengharapkan perniagaan yang senantiasa mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Nah, sehingga dari ayat ini ada 3 aktivitas yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang terus-menerus, yang di sana tidak ada kerugian. Apa tidak 3 aktivitas tersebut? Yang pertama adalah tilawah, ya, yakni membaca Al-Quran. Yang kedua adalah iqamus shalah, yakni mendirikan salat, dan yang ketiga adalah infak. Ya. Nah, bab tentang tilawah inilah yang menjadi konsen bahasan kita. Bukan berarti nanti salat dan infak tidak menjadi konsen, ya. Mungkin pada ruang dan waktu tertentu ya kita akan bahas ya kalau ada kesempatan. Nah, untuk tilawah yang menjadi poin kita karena kaitannya nanti kita dengan membaca Al-Qur'an atau cara bagaimana membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga apa yang kemudian kita lakukan hari ini dalam rangka perbaikan bacaan Al-Qur'an adalah dalam rangka agar kemudian kita mendapatkan sebuah tijarah lan tabur, yakni bisnis yang tidak akan pernah merugi atau keuntungan dan keuntungan. Di sini disebutkan tilawah yang diniatkan karena Allah, ya, baik dalam bentuk membaca lafaz-lafaznya, belajar tajwidnya termasuk kita hari ini, ya, serta memahami dan mengamalkan kandungannya, ya, memahami tafsirnya, tadabbur Al-Qur'annya, apalagi dalam rangka itu semua dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, itulah sebuah tijarah lan tabur, yakni sebuah bisnis yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang kamera cuman sebuah keuntungan. Ya. Dalam hal keuntungan yang kemudian menjadi sebuah harapan bagi orang-orang yang melakukan aktivitas tilawah, ya, itu ada sifatnya yang disegerakan, yakni bagaimana kemudian dia merasakan keuntungan itu ketika masih hidup di dunia. Ya. Apa saja? Ya. Di antaranya adalah bagaimana adanya sebuah ketenangan jiwa. Jadi ketika membaca Al-Quran, ada sebuah ketenteraman dalam jiwanya. Itu adalah bagian daripada tijarah lan tabur, ya, sebuah keuntungan, sebuah hal yang kemudian mendatangkan kepada dirinya hal-hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, dan ini adalah sebuah opportunity, sebuah keuntungan, ya. Termasuk bagaimana dia mendapatkan petunjuk yang mengarahkan pada kebaikan dan menjauhkan pada keburukan. Itu juga adalah sebuah keuntungan. Jangan pikir kalau kemudian sesuatu yang sifatnya keuntungan itu adalah hal-hal yang sifatnya kita rasakan secara material saja, ya. Kita lupa bahwa ketika kita ada dalam sebuah hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah bagian daripada sebuah keuntungan, ya. Dan itu adalah sesuatu yang kemudian Allah pilihkan tidak kepada banyak orang, ya. Hanya orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang yang kemudian bersengaja untuk bagaimana mencari pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sarana-sarana, di antaranya adalah sarana tilawatil Quran
atau sarana untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, sehingga di dalam Al-Quran lebih jelasnya di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan sebuah penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Ya. Jadi ada dua hal keuntungan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia ini, dan kami turunkan Al-Qur'an yang pertama sesuatu yang kemudian menjadi syifa ya atau obat atau penawar ya. Dan ini bisa untuk penawar terkait dengan kesedihan ya, penawar atau obat terkait dengan orang-orang yang memerlukan sebuah kesembuhan. Misalkan ada orang yang kemudian diruqyah ya karena dia terlampau dipengaruhi oleh makhluk halus ya, semacam jin ya yang menggodanya misalkan. Nah, Al-Quran untuk hal-hal yang sifatnya duniawi saja itu sudah banyak mendatangkan keuntungan. Dan bagi kita orang-orang yang kemudian membacanya adalah ketika kemudian kita ingin mendapatkan sebuah ketentraman hati ya, maka bacalah Al-Quran. Dan itu akan menjadi sebuah penawar, sebuah obat, syifa bagi orang-orang yang kemudian ingin mendatangkan hatinya itu dalam keadaan tenang. Warahmah ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an turun itu juga sebagai rahmah, sebagai kasih sayang ya. Dan ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berpaling daripada Al-Qur'an itu sendiri. Maka orang-orang yang kemudian mendapatkan rahmah diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Maka pengkhususannya itu adalah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Di antaranya adalah orang yang senantiasa meyakini akan rukun-rukun iman, di antaranya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ya kitab yang harus diimani, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rutin dalam membacanya, dan kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memperbaiki bacaan itu seandainya dia merasa bahwa bacaan Al-Qur'annya kurang baik misalkan. Wala yazidul zalimina illa khasara ya, dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Nah, adapun kandungan keuntungan di akhirat ya, bagaimana Rasulullah SAW kemudian mensabdakan kepada kita semua, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Jadi bacalah Al-Qur'an ya. Karena bacaan Al-Qur'an yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat ya. Apa itu syafaat? Ini penolong ya bagi para pembacanya kelak di hari kiamat ya. Maka banyak sekali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan tentang sebuah keadaan di hari kiamat ya. Pada intinya hari yang kemudian setiap orang mempunyai perasaan-perasaan yang tidak menentu ya, ketegangan. Sesuatu yang kemudian bisa menjadikan ketidakpedulian kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang ketika hidup di dunianya dekat ya, seorang ayah dengan anaknya, seorang ibu dengan anaknya, seorang yang kemudian ketika demikian harmonis mempunyai hubungan di dunia demikian mesranya gitu, tetapi ketika di hari kiamat mereka tidak akan pernah lagi mempunyai sebuah kepedulian. Kenapa? Karena untuk kemudian bisa selamat kepada dirinya sendiri ya, itu sesuatu yang kemudian sangat-sangat dinantikan dan membutuhkan sebuah pemikiran, perasaan, dan karenanya setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka ada orang-orang yang kemudian mereka mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita dalam keadaan ya tidak menentu, dalam keadaan susah, tiba-tiba kemudian ada orang memberikan solusi kepada kita terhadap apa yang kemudian kita butuhkan gitu. Maka tentu itu sesuatu yang kemudian dinantikan. Dan hanya orang-orang yang kemudian ketika di dunia saja dia rutin berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, membacanya, tentu memperbaikinya bacaan tersebut dengan belajar ilmu tajwid ya,
kemudian menghafalnya, dan tentu mempraktekannya, ya, mentadaburinya gitu, mereka lah yang kemudian mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu adalah kita di antaranya, ya. Maka bersyukurlah bagi kita, ya, yang kemudian tidak bisa mengaji, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemauan untuk belajar mengaji, untuk belajar Al-Qur'an, ya. Kalau kita namanya ngaos, ya. Ngaos itu kan ngaji sebetulnya, ya, di bahasa Sundanya. Kenapa demikian? Kita harus bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita pada program ini, karena betapa banyak, ya, yang belum bisa ngaos, ya, belum bisa mengaji, kemudian belum Allah karuniakan nikmat kemauan dan kesempatan untuk belajar mengaji, ya. Maka ketika ada kemauan kita belajar mengaji, ya, termasuk yang kita pelajari hari ini adalah belajar kaitannya dengan memperbaiki, membaguskan bacaan Al-Qur'an, ya. Itu adalah sebuah nikmat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat itu kepada semuanya, ya. Hanya orang-orang yang kemudian menyegerakan saja, hanya orang-orang yang kemudian menginginkan saja terkait dengan keinginannya untuk bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendapatkan sebuah keuntungan. Maka kita doakan, ya, diri kita khususnya untuk istiqomah, ya, dan kemudian teman-teman yang sebetulnya dia harus belajar membaca Al-Qur'an. Sebenarnya dia harus kemudian memperbaiki bacaan Qur'annya, tetapi masih belum ada kemauan, ya. Atau bukan karena nggak ada kemauan, tapi mungkin masih belum ada kesempatan karena kesibukannya yang luar biasa. Mudah-mudahan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelonggaran waktu dan kesempatan ditambah dengan kemauan yang kuat, sehingga kita betul-betul akan mendapatkan sebuah predikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur, yakni bisnis yang tidak akan pernah merugi. Baik para peserta sekalian, selanjutnya terkait dengan pentingnya belajar ilmu tajwid, ya. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan bahwa Al-Qur'an dengan segala hal-hal yang melingkupinya, belajar ilmu tajwidnya, mentadaburinya, menghafalnya, dan tentu mengamalkannya adalah sebuah bisnis atau keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Maka kemudian kita ambil salah satunya adalah bagaimana Al-Quran dari sisi belajar memperbaiki bacaannya, yakni belajar ilmu tajwidnya. Baik. Membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia, ya. Jadi banyak bacaan di hadapan kita, ya. Kita membaca status, ya, hampir setiap saat bahkan, ya. Kita membaca koran misalkan, ya, membaca buku. Ya. Apakah itu sebuah pekerjaan yang baik-baik? Ya. Tetapi ada yang kemudian lebih baik daripada itu, bahkan statusnya menjadi mulia ketika kemudian kita membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud dengan keuntungannya juga diantaranya adalah bahwa kaitannya dengan Al-Quran itu banyak sekali fadilah, keutamaan-keutamaan. Ya. Dan kalau kemudian kita telusuri hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini sungguh sangat banyak sekali. Di antaranya ketika kemudian kita membaca Al-Quran, bahwasanya setiap hurufnya dibalasi dengan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, sehingga ketika membaca alif lam mim itu adalah 3 huruf dikalikan 10 kebaikan. Ketika membaca alif lam mim, berapa pahala yang kita dapatkannya? Ada 30 pahala. Apalagi kalau kemudian kita membacanya di bulan Ramadan, ya. Dan ini pahalanya kemudian dilipat gandakan lagi. Maka memperbanyak membaca Al-Quran, ya, itu adalah amalan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi mungkin hawanya untuk membaca Al-Quran itu kadang menjadi berat. Kenapa?
karena pahalanya juga besar. Kemudian keutamaan-keutamaan lainnya adalah sebagaimana disebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang kemudian belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya. Bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi hari ini saya sedang berhadapan, ya, walaupun secara online, dengan orang-orang yang disebutkan khairukum oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada aktivitas yang kemudian mengantarkan kepada khairukum, kepada sebaik-baik manusia, diantaranya adalah ta'allamal Qur'an, yakni mempelajari Al-Qur'an. Tetapi ketika nanti kita sudah bisa, jangan lupa wa'allamahu, ya, wa'allamahu, ini bagaimana kemudian kita mengajarkannya. Walaupun kita belum secara keseluruhan menguasai seluruh ilmu tajwidnya, tapi alangkah lebih baiknya walaupun kita menguasai, ya, 10%, 20%, ya kita ajarkan, ya. Tapi tentu kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang-orang yang kita lebih akrab, lebih kenal, ya, kepada anak misalkan, ya, kepada saudara terdekat, kepada tetangga yang betul-betul kita memahami karakternya. Nah, sehingga kita betul-betul sempurna menjadi khairukum, ya, karena tidak hanya belajar saja, tetapi bagaimana kemudian kita mengajarkan. Ya, termasuk bagaimana mengajarkan hari ini dengan sistem online, ya. Walaupun tentu yang lebih baik dan lebih sempurna adalah bermusafahah dengan berhadap-hadapan, ya. Tetapi kalau kemudian itu tidak bisa kita lakukan, ya, kita bisa melakukan dengan hal-hal yang kemudian kita bisa lakukan sekedarnya, seadanya, ya. Karena dengan online ini semuanya bisa menjangkau tanpa harus kemudian datang, ya, ke tempat majelis ta'lim dan sebagainya. Tetapi tentu, ya, kalau seandainya betul-betul kita sibuk, ya, belum ada waktu, ya, bukan tidak ada waktu, mungkin belum ada waktu, ya, sesuatu yang kemudian kita tidak bisa kerjakan, jangan kemudian kita tinggalkan semuanya, ya. Aduh, saya nggak bisa ngaji offline nih, nggak bisa datang. Tidak masalah, ya, selama kemudian kita juga bisa ngaji secara online, ya. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan semuanya, nah tentu ini yang tidak menjadi sebuah pilihan kita, ya. Oleh karena itu di lembaga kami, ya, di Rumah Quran Binafwa itu, ya, kami buka dua-duanya, ya. Kami buka dua-duanya, yang offline, ya, juga kami buka. Dan alhamdulillah, ya, walaupun tidak sebanyak yang online, dalam setiap gelombangnya itu ada saja yang kemudian hadir, ya, ada saja yang kemudian daftar termasuk pada periode hari ini, ya. Dan inilah bagian daripada kita kemudian meniti sebuah derajat yang disebutkan oleh Rasulullah, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yakni orang yang mempelajari bacaan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, hal ini sesuai dengan semangat, ya, dan sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, ya. Di mana dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita semua dalam rangka seperti apa kita harus membaca Al-Qur'an, ya. Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, terkait dengan tartil ini, ya, banyak sekali mufassir yang kemudian memberikan penjelasan, ya. Ada yang kemudian katanya dibaca dengan pelan-pelan, kemudian memaknai ayatnya, ya. Tetapi ada sebuah asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Yakni mentajwidkan, ya, setiap huruf dan kemudian ma'rifat, yakni mengetahui al-wuquf, yakni cara-cara berhenti atau cara-cara berwakaf ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Nah, dari sinilah kemudian ada benang merah yang kenapa kita harus ikut dalam program ini, ya. Yakni dalam rangka bagaimana bacaan Al-Qur'an kita itu betul-betul sesuai dengan yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang kemudian didefinisikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dan di antara definisi tartil itu adalah
mentajwidkan, ya, mentajwidkan setiap huruf. Nah, pengertian tajwid nanti dikemukakan oleh ulama Quran. Misalkan ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Bahwasanya yang dimaksud dengan tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf, ya, min makhrajihi, dari makhrajnya, dari tempat-tempat keluar huruf tersebut, ya. Nah, sehingga setiap bacaan Al-Qur'an yang terdiri daripada rangkaian huruf-huruf yang menjadi lafaz itu, kita mesti tahu makhrajnya, tempat keluarnya, ya. Di mana makhraj atau tempat keluarnya huruf ba, di mana makhraj atau tempat keluarnya huruf sin, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pengertian tajwid selain makhraj juga adalah ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Harus membersamai kepada huruf itu adalah apa? Hak huruf, yakni sifat yang melekat kepada huruf tersebut, ya. Nah, jadi nanti kita belajar, ya, bahwa setiap huruf itu mempunyai sifat-sifat yang kemudian melekat yang harus kita tunaikan dalam pelafalan, dalam pengucapan, ya. Jadi tidak hanya makhraj saja. Wa mustahaqqah, dan kemudian mustahak huruf, yakni sifat yang kadang-kadang datang sewaktu-waktu, tidak melekat. Seperti hukum nun sukun tanwin, ya, di sana ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ya. Hukum tafkhim dan tarqiq, ya. Itu adalah bagian daripada mustahak huruf. Nah, sehingga kandungan tajwid itu diantaranya adalah bagaimana kita mempelajari makharijul huruf, ya, kemudian sifat-sifat huruf, kemudian mustahaknya kita belajar hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, ya, hukum tafkhim dan tarqiq, ya, itu diantaranya. Wa ma'rifatul wuquf, dan kemudian kita juga harus tahu cara berhenti atau berwaqaf. Ya, jangan sampai kemudian kita berhenti pada sebuah lafaz yang kurang tepat atau bahkan kemudian menimbulkan sebuah dosa, ya. Nah, sehingga disinilah urgensi kenapa kita belajar ilmu tajwid, atau kenapa ilmu tajwid itu penting untuk kemudian kita pelajari. Sudah berapa menit? Setengah jam, ya. Suaranya masih terdengar jelas? Masih, Ustaz. Baik, lanjut, ya. Diperjelas lagi oleh salah satu ulama qiraat yang bernama Syekh Al-Jazari, ya, dalam bait atau syairnya di kitab Manzumah Jazariyah, ya. Beliau mengatakan wal akhdu bit tajwidi, dan kalau harfiahnya mengambil, ya. Di sini mempelajari, ya, supaya lebih mudah mungkin dipahaminya. Dan mengambil praktek membaca Al-Qur'an bit tajwidi, ya, dengan tajwid, ya. Hatmun, wajib, lazimun, derajatnya lebih daripada wajib, ya. Jadi maksudnya hatmun lazim ini sesuatu yang kemudian sangat-sangat wajib, ya. Sangat-sangat wajib. Malam yusahhihu atau malam yujawidul Quran atau Qur'ana, barang siapa yang kemudian dia tidak memperbaiki bacaannya, maka ia berdosa, ya. Nah, terkait dengan ini, ya, ada beberapa pengertian, ya. Ada beberapa pengertian. Nanti kita cek siapa yang berdosa itu, ya. Nah, kalau tadi dikatakan malam yujawidil Quran atau malam yusahhil Quran asimun, siapa yang kemudian tidak mentajwidkan atau membacanya tidak dengan mengamalkan ilmu tajwid, dia berdosa. Nah, pengertiannya seperti ini, ya. Bahwasanya tidak semua orang yang tidak meninggalkan, orang yang kemudian membaca Al-Quran tidak dengan mempraktekkan ilmu tajwid itu berdosa. Bahkan jika pun mengubah makna,
dia tidak langsung berdosa. Ya. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, alladzi, itu kurang alif ya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang terhormat atau yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u, dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, ya huwa alaihi syaqun, serta mengalami kesulitan. Ya. Jadi karena proses belajar, mungkin waktu kecilnya, waktu remajanya, ya tidak sempat, dia belajar ketika sudah pensiun misalkan, ya sudah mendekati masa lansia, itu kan berbeda ya, sangat-sangat kesulitan, terbata-bata gitu. Nah, kata Rasulullah, lahu ajron, baginya bukan dosa, tapi ada pahala, bahkan mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala bagaimana dia merasa kesulitan dalam proses membacanya. Nah, sehingga di sini bisa diurai ya, bahwa ada 3 keadaan atau 3 ciri ya seseorang ketika dia membaca Al-Quran. Ada yang kemudian yang pertama disebut dengan muhsin ma'jur. Ya. Nah, dia bacanya itu sesuai dengan tajwid. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-mahir, ya, orang yang mahir. Dan dia mendapat pahala. Ya. Dia mendapat pahala. Kemudian ada yang disebut dengan muhsin ma'dzur. Ya. Bacanya tidak sebagus yang pertama, ya. Bahkan boleh dikatakan ya jelek lah. Kemudian banyak salahnya. Bahkan kemudian mungkin mengubah makna, ya. Tapi tidak berdosa, bahkan kemudian dimaafkan. Ya. Bahkan kemudian dimaafkan. Ada yang kemudian disebut dengan muhsin asim, ya. Bacaannya jelek dan berdosa. Nah, siapakah kriteria detailnya terkait dengan ciri-ciri ini? Ya. Ciri-ciri ini. Nah, yang pertama yang disebut dengan apa tadi muhsin ma'dzur ya adalah mereka yang mahir. Adalah mereka yang baca dengan mahir. Apa kriteria mahir? Yakni ketika membacanya itu tidak mengubah makna. Ya. Kemudian tajwidnya sempurna dan kemudian paham maknanya daripada apa yang dibacanya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Nah, yang tidak mengubah makna itu apa? Ya. Yang tidak mengubah makna itu ini terkait dengan hukum gunnah. Ya. Misalkan harusnya 2 harokat, ya. Kemudian dia dibacanya kurang atau lebih dari 2 harokat. Ini tidak mengubah makna ya. Kemudian bacaan panjang ya atau mad ya, yang harusnya 2 harokat dia dibaca lebih, atau yang harusnya lebih dia dibacanya kurang ya. Selama ya itu emang ada bacaan panjangnya di sana. Tapi kalau kemudian tidak ada bacaan panjangnya dia dipanjangkan, nah ini bisa mengubah makna. Kemudian yang kedua, yang terbata-bata tadi, wayata ta'ufi. Ya. Nah, siapa orang-orang seperti ini? Ya. Jadi pada hakikatnya dia bukan orang yang salah bacanya. Dia orang yang tidak mengubah maknanya, namun belum lancar dan belum paham maknanya. Ya. Nah, tadi disebutkan mad dan gunahnya belum stabil. Ya. Misalkan ketika dia membaca innalladzina amanu, misalnya seperti itu ya. Nah, ini dia tidak mengubah makna ya. Hanya saja dia belum lancar ya. Dan dia sedang proses untuk melancarkan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini masuk kepada
muhsin, ma'dzur ya. Yakni yang mahir dan terbata-bata tadi ya. Jadi orang-orang seperti ini ya adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan sabdanya adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'asafratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atu fi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Adapun orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Nah, jadi muhsin ma'jur dan muhsin ma'zur ya. Ini bisa ditolerir ya. Nah, kita masuk yang mana nih? Apakah yang pertama ya, yang kedua ya, atau jangan-jangan yang ketiga ya. Apa yang ketiga? Yakni musi asim, bacaannya yang jelek. Saya ada catatan. Bacaan yang jelek itu yang seperti apa? Ya, ini mereka yang kemudian dia sudah tahu, ya, sudah tahu dia belum lancar baca Quran, ya. Sudah tahu kemudian dia belum menguasai secara penuh, udah akil balik, ya, tetapi tidak ada keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ya. Nah, sehingga ketika dia membacanya itu, ya, banyak kesalahan-kesalahan. Nah, dari sinilah kemudian dia menjadi berdosa. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan pertemuan perdana kita pagi hingga menjelang siang ini, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk rutin hadir, kecuali ada hal-hal yang secara syar'i menjadikan kita tidak bisa hadir, ya. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mana dulu? Wa iyyakum. Izin live, Ustaz.